Hello guys, jumpa lagi bersama Neva in Family Group, Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membahas episode ke-7 Sin Behouse live action, di mana di episode ini menceritakan mengenai wanita salju yang membekukan satu persatu teman-teman Kohari. Dan akhirnya terbongkar sebuah rahasia mengenai siapa sosok wanita salju tersebut. Bagaimana takdir Hari dan teman-temannya? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan Hyunwoo yang tertembak di bagian dadanya. Teman-temannya mencoba membangunkan Hyunwoo, namun Hyunwoo masih tak sadarkan diri. Melihat hal itu membuat Kang Lim marah dan bertanya kepada laki-laki pemilik rumah itu, bagaimana semua itu bisa terjadi. Laki-laki itu mengatakan jika dia sungguh tidak sengaja melakukannya. Gaan berteriak-teriak berusaha membangunkan Hyunwoo. Dia menangis memeluk Hyunwoo. Mereka semua merasa kehilangan sosok Hyunwoo. Lalu keajaiban pun terjadi. Hyunwoo tiba-tiba sadarkan diri. Rupanya, di dalam jaket tebal Hyunwoo terdapat nampan besi yang digunakan untuk melindunginya sebagai tameng. Itu adalah nampan yang digunakan oleh pemilik rumah itu untuk menyuguhi mereka sup di episode kemarin. Singkat cerita, Hyunwoo sudah mulai membaik. Dia hanya merasakan sakit di bagian tulang rusuknya. Sementara itu, Kohari dan Kang Lim merasa terkejut ketika melihat orang-orang yang membeku. Dia bertanya kepada Kang Lim apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Lalu Kang Lim mengatakan jika dia tidak tahu sama sekali, tapi laki-laki pemilik rumah itu pasti memiliki jawabannya. Kang Lim kemudian bertanya kepada pemilik rumah apa yang terjadi dengan orang-orang. Apakah laki-laki itu yang melakukannya untuk wanita salju? Laki-laki itu mengatakan jikapun dia bercerita, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Kang Lim menambahkan, apakah laki-laki itu hanya ingin menutupi perbuatan makhluk wanita salju? Laki-laki itu baru akan menceritakan mengapa dia menyimpan orang-orang yang membeku di sana. Namun tiba-tiba mereka merasakan kedatangan makhluk. Makhluk itu mencoba masuk rumah dengan menggedor-gedor pintu. Laki-laki itu mengatakan jika dia harus menghentikan makhluk itu. Namun Kang Lim melarangnya. Kang Lim kemudian menggunakan kertas mantranya. Dia menggunakannya untuk menyegel pintu rumah. Beruntung, segel itu berhasil menghentikan usaha makhluk itu untuk menerobos masuk ke dalam rumah. Lalu yang terjadi, makhluk itu muncul di belakang mereka. Segel Kang Lim tidak bekerja sama sekali. Saat makhluk itu akan menyerang Kohari, Kang Lim berhasil melindunginya. Hal itu membuat separuh badan Kang Lim membeku. Laki-laki pemilik rumah mengajak mereka pergi dari sana. Namun Kohari bersikukuh tidak mau meninggalkan Kang Lim. Kang Lim kemudian menyuruh Kohari untuk pergi dan melindungi teman-temannya yang lain. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Kang Lim. Sementara kini tubuh Kang Lim sudah membeku sepenuhnya. Singkat cerita, Kohari dan teman-temannya sampai di dalam hutan. Mereka terus berlari. Sayangnya, Hyunwoo yang berada di barisan paling belakang terjatuh dalam pelariannya karena dia masih merasakan sakit pada tulang rusuknya. Gaan kembali untuk menolong Hyunwoo. Hyunwoo mengatakan jika dia tidak sanggup berlari lagi. Sementara laki-laki itu mengajak mereka untuk terus berlari. Kohari yang melihat Hyunwoo dan Gaan segera berbalik dan menolong Hyunwoo. Saat mereka berdiri, tiba-tiba makhluk itu muncul di hadapan mereka. Makhluk itu menyerang Hyunwoo dan membuatnya membeku. Saat Gaan berusaha menolongnya, dia pun juga ikut membeku bersama Hyunwoo. Makhluk itu kemudian mendekati Kohari. Beruntung, laki-laki pemilik rumah menggunakan cahaya suar untuk membuat makhluk itu pergi. Dan benar, makhluk itu pun menghilang. Mereka kemudian berlanjut berlari menyelamatkan diri. Di tengah jalan, Kohari berhenti. Dia merasa sangat sedih. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Laki-laki itu kemudian menguatkannya.
jika Kohari harus selamat dan tidak membeku seperti teman-temannya. Dia bertanya kepada laki-laki itu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan teman-temannya. Lalu terlihat tanda-tanda kemunculan makhluk itu. Laki-laki itu berkata kepada Kohari agar dia terus berlari. Sementara laki-laki itu akan menghalau makhluk wanita salju. Dia akan menggunakan suar karena makhluk itu takut dengan cahaya terang. Laki-laki itu meminta agar Kohari menemukan cara untuk mengalahkan makhluk itu dan mengembalikan semua orang seperti semula. Laki-laki itu kemudian menyalakan suarnya dan mendekat ke arah makhluk wanita salju. Dan Kohari melanjutkan pelariannya. Sambil berlari dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Karena berlari terus-menerus tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu dia teringat akan perkataan Jumin. Jika ingin mengalahkan makhluk itu, mereka harus menemukan mayatnya kemudian menghangatkannya. Karena dia adalah roh yang mati dalam kesendirian di tengah salju. Hari bingung di mana dia bisa menemukan mayat wanita itu. Lalu dia teringat dengan cincin yang dia temukan ketika berada di bawah tebing. Hari kemudian berlari menuju ke sana. Sementara itu, laki-laki pemilik rumah berteriak-teriak mencari keberadaan makhluk itu. Ketika lampu suarnya mati, makhluk itu pun muncul di hadapannya. Laki-laki itu berkata kepada makhluk itu. Dia mengatakan jika semuanya sudah cukup. Mereka tidak ada hubungannya dengan semua ini. Sepertinya laki-laki itu mengenali makhluk wanita salju. Laki-laki itu menanyakan apakah makhluk itu masih belum mengenalinya. Laki-laki itu mendekati makhluk wanita salju. Saat akan menyentuhnya, makhluk itu sangat marah dan membuat laki-laki itu terpental. Di sisi lain, Kohari berhasil sampai di tebing itu. Dia menuruni tebing itu dengan perlahan dan mencari tempat di mana dia menemukan cincin itu. Dia menggali tumpukan salju. Dia mengais-ngais hingga muncullah seonggok tangan di sana. Saat terus mengais tumpukan salju itu, dia akhirnya menemukan sesosok tubuh yang mati membeku. Kohari menyesali mengapa dia tidak menyadari keberadaannya lebih awal. Kohari kemudian menghangatkan makhluk itu dengan memeluk sosoknya. Dan barulah di sini diceritakan siapa makhluk wanita salju. Suatu hari sepasang kekasih sedang menaiki gunung di musim salju. Rupanya itu adalah wanita yang kita lihat di awal episode pertama. Dan laki-laki itu adalah pemilik rumah mencurigakan tadi. Mereka menggunakan sepasang cincin yang sama yang menandakan jika mereka memiliki hubungan yang sangat spesial. Ketika semakin masuk ke dalam hutan, salju tiba-tiba turun sangat lebat. Wanita itu pun terkilir ketika berjalan. Sayangnya dia kesakitan dan tidak bisa melanjutkan menaiki gunung. Laki-laki itu mencoba mencari bantuan menggunakan ponselnya. Namun di sana tidak ada sinyal sama sekali. Laki-laki itu kemudian menenangkan kekasihnya dengan mengatakan jika salju sebentar lagi akan berhenti, mereka akan beristirahat di sana. Sayangnya semakin malam salju itu tidak kunjung berhenti. Sebaliknya salju turun dengan sangat lebat. Mereka berdua menggigil di sana. Wanita itu bertanya bagaimana jika mereka mati membeku di sana. Wanita itu meminta agar kekasihnya berjanji untuk tidak meninggalkannya. Laki-laki itu menjawab jika dia tidak akan pergi dari sana tanpa kekasihnya itu. Singkat cerita, wanita itu terbangun dari tidurnya. Samar-samar dia melihat kekasih yang dicintainya itu pergi meninggalkannya. Dia tidak memiliki tenaga untuk berteriak memanggil, dan wanita itu pun meninggal. Scenes kembali kepada Kohari. Kini Kohari sudah mengetahui cerita bagaimana wanita itu meninggal di sana dan mengapa arwahnya tidak tenang. Lalu dia mendengar suara teriakan makhluk itu. Sepertinya dia sangat marah. Dan seiring dengan teriakan makhluk itu, episode kali ini pun berakhir. Nah itu dia guys pembahasan di episode kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi dari kami. Bye-bye.